Oke, operator aritmatika dan penugasan. Nah, operator aritmatika, di mana operator di sini akan kita gunakan dalam perhitungan aritmatika di dalam environment sisap. Nah, seperti biasa, yang namanya operator aritmatika itu terdiri dari operator tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, sebagai dasarnya itu, di sini bisa Anda lihat di slide, ada tambah, kurang, kali, bagi, seperti biasa, dan ada persen. Nah, persen di sini berfungsi sebagai modulo untuk menghitung sisa pembagian. Nah, kalau pada umumnya, seperti contoh-contoh ini, saya menuliskan dulu beberapa contoh. Nah, bisa Anda lihat bahwa saya mendeklarasikan 3 variabel, A, B, dan C. Nah, di mana A, saya memberikan inisialisasi itu adalah 5, B adalah 8, maka C akan menampung hasil penjumlahan antara A dan B. Sehingga maka C saat dimunculkan, ditampilkan hasilnya itu akan mendapatkan 13. Nah, ini adalah penjumlahan dasar. Begitu juga dengan kurang, kali, dan bagi. Nah, kalau misalnya saya menggunakan kurang, maka hasil di sini 5 kurang 8. Itulah minus 3. Kalau misalnya di sini adalah kali, maka dapatlah 40. Nah, itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kemudian untuk pembagian, 5 dibagi dengan 8. Nah, kalau misalnya saya menuliskan seperti ini. Ya, A dibagi dengan B. Jika kita lihat, dia akan mendapatkan 0. Ya. Nah, jika saya balikkan, B dibagi dengan A. Berarti 8 dibagi dengan 5. Dia akan mendapatkan 1. Nah, bagaimana hasilnya bisa seperti ini? Nah, variabel A, B, dan C adalah bertipe integer. Nah, sehingga hasil pembagian akan diperoleh hasil pembagian bulat. Ya, hasilnya akan diperoleh pembagian bulat. Nah, kalau saya gantikannya menjadi seperti ini. Jadi float. Ya. 5 dan 8 adalah float. Maka hasilnya adalah 1,6. Jika saya balikan, maka dapatnya adalah 0,625. Hasilnya cocok. Nah, untuk kondisi pembagian seperti ini, antara pembagian bulat dan pembagian pecahan, nanti akan Anda lihat lebih lanjutnya itu ke dalam bagian konversi. Ya, konversi implisit maupun konversi eksplisit. Nah, jadi fokus kita untuk pertemuan ini, di video ini masih di operator aritmatika. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, selain itu, tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya, untuk yang ini, ada yang persen, modulo, sisa pembagian. Nah, sebagai contoh, ini saya balik lagi ke integer. 8 mod 5. Ya, 8 dibagi dengan 5. Sisanya adalah 3. Nah, itu adalah modulo, persen. Oke. Nah, dari ini, 5 pencontoh ini, ekspresi ini adalah merupakan operator binary, di mana dia melibatkan 2 operan. Nah, di mana operannya? Itulah operan 1 dan operan 2. Nah, tambah dan kurang, kita dapat menuliskannya seperti ini. Kita mengubah suatu nilai menjadi negatif maupun menjadi positif. Ya,
Nah, jadi kalau misalnya di sini dituliskan var 1 sama dengan plus var 2, identik menjadi positif 1 dikali dengan var 2. Min var 2 identik dengan minus 1 dikali var 2. Nah, kita coba. Sorry. Nah, saya menuliskan C sama dengan min A. Artinya, saya mengambil A 5 dikali dengan minus 1. Maka hasilnya adalah minus 5. Ya? Nah, ini adalah gambaran umum dari operator aritmatika yang paling dasar. Nah, berikutnya. Khusus untuk operator tambah. Oke, khusus untuk operator tambah. Penggunaan operator tambah akan memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia adalah penjumlahan, dan yang kedua adalah concatenation atau penggabungan string. Nah, sebagai contoh. Jika pada contoh yang sebelumnya, saya menuliskan C sama dengan A ditambah B. Maka hasilnya di sini adalah 13. Nah, fungsi dari operator tambah di sini adalah penjumlahan. Kenapa dia mengambil penjumlahan? Karena dua operan di sini, yakni A dan B, adalah sama-sama numerik. Ya, sama-sama adalah numerik. Kemudian, kalau saya ganti, string, semuanya adalah string. A akan bernilai nilai 5, tapi angka 5 di sini adalah string. Dia bukan angka, tetapi string. Angka 8 itu juga berupa string. Jadi dia merupakan string. Nah, 5 ditambah dengan 8, dengan bertipe string. Hasilnya adalah 58. Jadi menggabungkan string. Ya, dia akan terjadi penggabungan string. Nah, saya ubah lagi. Pada contoh ini, Anda lihat dua operan tersebut, A dan B, dan C ini adalah sama-sama merupakan string. Nah, saya mengubah deklarasi variabelnya lagi. Nah, saya melakukan penjumlahan antara dua operan, A dan B. A ditambah dengan B. Tetapi A adalah bertipe numerik, yakni integer. B, dia adalah bertipe string, yakni bernilai hello. A ditambah dengan B. Maka, hasilnya adalah 100 hello. Terjadi penggabungan string. Nah, kesimpulannya di sini, jika salah satu operannya adalah string, meskipun operan yang lain adalah numerik, dan diberikan operator tambah, maka terjadi akan menjadi penggabungan string. Cukup satu operator aja adalah string, maka yang terjadi adalah penggabungan string. Nah, kalau saya balikkan lagi, ini saya ubah menjadi D tambah A. Di mana 200 tertulis itu adalah angka, tetapi dia bertipe string. Hasilnya adalah penggabungan string, concat. Oke, nah itu khusus untuk operator tambah. Untuk operator bagi, seperti tadi yang sudah didemukan, untuk pembagian bilangan bulat, maka semua variabel terlibat harus bertipe bilangan bulat. Sedangkan untuk pecahan, maka dua operator itu harus berupa pecahan. Nah, seperti tadi yang sudah ditunjukkan. Oke, nah berikutnya lagi. Kelanjutan dari operator aritmatika. Nah, bisa Anda lihat,
ada penggunaan operator plus-plus dan minus-minus. Ya, ada namanya plus-plus 1, plus-plus var 1, minus-minus var 1. Atau kebalikannya, var 1 plus-plus, var 1 minus-minus. Nah, kita lihat dulu. Nah, jika saya tuliskan A adalah 10, kemudian saya menuliskan A plus-plus. Ya, satu dulu. Hasilnya adalah 10. Ya. Kemudian saya balikkan, hasilnya adalah 11. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya ubah lagi. Saya pisahkan. Saya lakukan tambah dulu. A awalnya adalah 10. A akan bernilai A plus-plus. Hasilnya adalah 10. Saya balikkan. Plus-plus A, hasilnya 11. Masih sama. Sekarang, saya gunakan seperti ini. Langsung, A plus-plus, berapakah A? 11. Saya balikkan. Plus-plus A. Hasilnya adalah juga 11. Nah, begitu juga dengan minus-minus. Dikurangi 1, kan? 10 menjadi 9. Saya balikkan. A minus-minus. Juga 9. Oke, nah penjelasannya adalah seperti ini. Ya. Saya akan balik lagi ke bernilai dengan operator plus-plus dulu. Nah, saya gunakan A plus-plus. Nilai A, betul? Nilai A awalnya adalah bernilai 10. Oke, saya tambahkan dulu dikit. Nah, nilai A awalnya adalah bernilai 10. Kemudian saya cetak console.writeLine A++. Plusnya di belakang. Udah, variabelnya di depan. Jadi variabel dulu, baru ditambah. Artinya dia cetak dulu, baca dulu nilai A. Oke, baca dulu nilai A, baru di increment 1. Nah, jadi saat pertama kali dia membaca nilai A. Nilai A-nya berapa? 10. Maka dia outputnya 10. Ya, setelah membaca nilai 10, baru dijumlahkan sebesar 1. Setelah dijumlahkan sebesar 1, baru di baris kedua, baca nilai A. Nah, A di sini sudah menjadi berapa? 11. Maka hasilnya adalah 10 dan 11. Jadi dia cetak dulu, baca dulu nilai A, baru ditambah. Jadi saat baca, nilai A-nya masih 10. Maka cetaklah 10. Setelah itu baru ditambah 1. Baris kedua, berapakah nilai A? Ini kan sudah ditambahkan. Maka dia sudah menjadi 11. Oke, nah sekarang saya balikkan. Yang pertama ini, baca dulu atau ditambah dulu? Ditambah dulu. Plus-plus di depan. Berarti dia tambah dulu. Setelah ditambah 1, barulah dibaca. Jadi nilai 10, A ini bernilai 10, dia tambah dulu dengan 1. Barulah dicetak. Maka dia akan menjadi 11. Baris kedua, berapakah nilai A? Tetap 11. Nggak ada perubahan karena sudah ditambahkan. Nah, maka dua-duanya adalah 11. Oke, sekarang ya minus. Minus-minus A.
dikurangi dulu. A adalah 10. Dikurangi 1, dia menjadi 11. Menjadi 9. Barulah dibaca nilai A-nya. Nilai A sudah menjadi 9. Maka hasilnya adalah 9. Di baris kedua, berapakah nilai A? Ya tetap 9, karena kan sudah dikurangi. Oke, hasilnya dua-duanya adalah 9. Saya balikkan posisi A-nya. Posisi minus-minusnya. Di depan. Di belakang. Nah, maka pada baris ini, berapakah nilai A yang dibaca? 10. Dia baca dulu kan? Baca dulu nilai A, dapat nilai 10, cetak 10, baru dikurangi 1 menjadi 9. Jadi dia baca dulu, dapat 10, cetak, baru akan dikurangi 1 menjadi 9. Baris kedua, berapakah nilai A? Hasil pengurangannya, yakni 9. Jadi nilainya adalah 10 dan 9. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan operator plus-plus dan minus-minus tergantung pada di mana kita menempatkan posisinya. Apakah di depan atau di belakang? Apakah pos, apakah pre, atau pos? Kalau di depan itu adalah istilahnya pre, yang di belakang adalah pos. Oke, berikutnya adalah operator penugasan atau assignment. Nah, jadi penggunaan dari penugasan ini, pada video-video sebelumnya Anda sudah melihat bagaimana penugasan itu dilakukan. Sebagai contoh, nah Anda lihat di sini. Integer A sama dengan 10. Nah, ini sudah merupakan penugasan. Saya menugaskan nilai 10 ke dalam variabel A. Nah, itu adalah penugasan atau assignment. Saya meng-assign nilai 10 ke variabel A. Nah, penugasan dalam menggunakan operator, kita bisa padukan dengan tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo. Sebagai contoh. Nah, saya menuliskan A tambah 10. Disimpan ke C. Ya. Kemudian, saya cetak nilai C. Hasilnya di sini adalah dapat 13. A-nya sebelumnya adalah 3. 3 tambah 10. Dapatlah 13. Penulisan seperti ini, C sama dengan A tambah 10. Atau mungkin, saya ulang lagi. A sama dengan A tambah 10. Berapakah A? Masih operator yang sama ya. Sama-sama A, 13. Ya. A sama dengan A tambah 10, sama-sama adalah A, maka bisa saya tuliskan menjadi seperti ini. A plus sama dengan 10. Jadi ini identik dengan A sama dengan A ditambah 10. Hasilnya tetap 13. Ya? Nah, B B kali sama dengan 2. Nah, berapakah B itu? Nah, kita lihat. B sebelumnya adalah 5. Ya, B sama dengan D dikali 2. Jadi kalau saya tuliskan, nah, B sama dengan D dikali 2. B sebelumnya adalah 5. 5 dikali 2. 10. Maka harusnya B ini akan bernilai 10. Cocok. Ya, B-nya adalah 10. Lanjut lagi. Kalau saya ganti B persen sama dengan 2. Maksudnya apa? Nah, ini. B sama dengan B mod 2.
Berarti 5 dimod 2. Berarti berapakah B? 5 mod 2. Hasilnya adalah 1. Ya? Nah, itu adalah penulisan secara singkat dalam penugasan. Ya? Oke, nah dari semua ini, saya akan memberikan satu contoh. Bagaimana kita mengkombinasikan antara operator aritmatika dasar, kemudian dengan operator plus plus minus minus ini, dan ke dalam operator penugasan seperti ini. Ya. Sebagai contoh, misalnya, saya menuliskan A sama dengan 5, B adalah 10, misalnya, saya menuliskan suatu ekspresi seperti ini. C sama dengan A++ dikurangi dalam kurung B kali sama dengan 2. Oke, coba kita pilih dulu. Ya. Kita coba hitung secara manual. Di dalam kurung ini dulu. Ya. B sama dengan B dikali 2. B-nya berapa? 10. Nah, B sama dengan D dikali 2. Berarti B 10 dikali 2 dapat 20. Maka B akan menjadi nilai 20 untuk hasil ini. Dilanjutkan, C A plus plus. Ya, A plus plus. A-nya berapa? 5. Plusnya di mana? Di belakang kan? Dia ambil dulu nilainya, baru di increment. Atau di increment dulu, baru ambil nilainya. Nah, tambahnya di belakang, plusnya di belakang. Dia ambil nilainya dulu. Berarti di sini adalah 5 kurang 20. Kita lihat. Cocok. 5 kurang 20. Dapatlah minus 15. Nah, itu adalah penjelasan dasar dari penggunaan operator aritmatika dan penugasan. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang dimengerti, silakan ditanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.